Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Eka Sari, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Tanjung Pura Angkatan Kedua. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 6. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 2, Hewan Sahabatku. Pembelajaran ke-1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tadi Ibu lihat yang pertama kali hadir adalah Akbar. Nah, Akbar sekarang Ibu minta untuk memimpin doanya pada pagi hari. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, sebelum Ibu mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya nak ya. Masuk semua ya hari ini ya? Nah anak-anak, sebelum kita memulainya, dirapikan dulu itu Talita, jilbabnya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Nah, semuanya diharapkan untuk berdiri ya. Ikuti irama yang ada di lagu ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Ya, selesai. Kembali ya. Nah, anak-anak, di materi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Masih ingat enggak? Ada apa saja perkembangbiakan pada tumbuhan? Talita? Perkembangbiakan pada tumbuhan yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Iya, ada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara perkawinan. Ada yang masih ingat contoh tumbuhannya? Apa aja? Iya. Perkembangbiakan generatif ini biasanya menghasilkan biji ya nak ya. Ada jeruk, misalnya mangga ya, kecuali pisang ya. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perkembangbiakan hewan. Materi ini ada di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Hewan Sahabatku, pembelajaran ke-1. Untuk apa kita belajar materi ini? Banyak ya manfaatnya dengan kita mengetahui pembelajaran ini. Misalnya nanti di sini ada pembahasan tentang perkembangbiakan hewan. Kita tahu bagaimana cara perkembangbiakan hewan. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, tanya jawab, dan berdiskusi,
Peserta dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya dengan tepat. Membandingkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaat dengan tepat. Kemudian menyajikan laporan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar melalui tabel dengan benar. Selanjutnya, yang kedua, melalui kegiatan membaca teks, tanya jawab, dan berdiskusi, peserta didik dapat menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan tepat. Kemudian membandingkan tingkat perkembangan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan tepat. Menyajikan laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan mendengarkan, tanya jawab, dan berdiskusi, peserta didik dapat menentukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar, mengembangkan hasil ide pokok yang didapat dari teks bacaan yang didengar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, supaya kita semangat hari ini dalam belajar, kita yel-yel dulu ya. Coba berdiri semuanya. Masih ingat ya yel-yel kita? 1, 2, 3. Kelas 6, go, go. Kelas 6, go. Baru semangat, tepuk tangan kita semua. Baiklah anak-anak, di sini ibu sudah menyiapkan sebuah gambar. Pasti sering kali dijumpai ya dalam kehidupan kita. Talita, apa yang kamu ketahui tentang ayam? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Iya, ayam itu berkembang biak secara bertelur. Itu yang diketahui Talita. Tepuk tangan untuk Talita. Coba sekarang kalau Akbar, apa yang Akbar ketahui tentang kucing? Hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Tepuk tangan untuk Akbar. Ya, itu semua yang kalian ketahui karena hewan ini ada dalam kehidupan kita semua ya. Nah, sekarang ibu tanya, apa manfaatnya dalam kehidupanmu, Farhan? Apa manfaat dari ayam, Farhan? Untuk dijadikan lauk. Oh iya, suka makan ayam ya? Iya, tepuk tangan untuk Farhan. Ini semua tadi ya. Kalau ikan, coba ibu tanya Ajeng. Ini bisa dijadikan lauk. Bisa untuk tahu juga ya, suka makan ikan? Mancing apa beli? Nah anak-anak, dari hewan-hewan yang ada di sini, apa yang ingin kalian ketahui tentang hewan sebagai sumber makanan? Nah, supaya kita mengetahui pembelajaran kita hari ini, apa manfaatnya, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Ada apa saja di perkembangbiakan hewan? Lihat di sini ibu sudah menyiapkan sebuah gambar. Di situ ada apa? Ayam, kucing, dan ular. Ayam, kucing, dan ular. Apakah kalian tahu bagaimana cara perkembangbiakannya? Tahu. Coba ibu tanya sama Aji. Aji, kalau ayam ini berkembangbiakan dengan apa? Iya, betul. Pintar Aji. Tepuk tangan untuk Aji ya. Semua ada di sini. Kemudian ibu tanya sama si Rizka. Kucing berkembangbiak dengan apa? Melahirkan. Pintar semua. Tepuk tangan untuk Rizka ya. Jadi kalian sudah ketahui bahwasanya perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3. Yang pertama ada ovipar atau bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Kalian tahu apa itu hewan unggas? Apa? Ayam. Jadi hewan unggas itu adalah sejenis ayam, burung. Ya, sekarang kita udah apa lagi? Bebek, pinter Akbar ya. Kemudian kalau reptil itu adalah hewan yang
anjing, kucing, kambing, sapi, dan kelinci. Nah, dari hewan yang kita sebutkan tadi punya jawaban selanjutnya ada? Punya. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak biasanya memiliki daun telinga. Jelas bedanya ya antara yang beranak dan bertelur ya. Dari sini ada yang mau bertanya tentang perkembangbiakan hewan? Ya. Kura-kura berkembang biak dengan cara. Coba apa bertanya kura-kura berkembang biak dengan apa? Ada yang bisa jawab? Saya. Iya, apa kan? Bertelur. Bertelur, benar nggak kira-kira? Benar. Iya, karena kura-kura punya daun telinga nggak? Enggak. Enggak, jadi dia berkembang biak dengan betul. Betul. Ya, kasih asupan dan materi kita selanjutnya adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Di negara ASEAN ini ada 10 anggotanya ya, sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, ASEAN ini adalah sebagai wadah supaya menghindari persengketaan baik di bidang ekonomi. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah kegiatan ekonominya. Ada negara Filipina. Coba Talita, bacakan Talita. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian yang dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Iya, tepuk tangan Talita. Jadi Filipina ini kegiatan ekonominya lebih ke pertanian. Di teks selanjutnya ada Kamboja. Tolong tulis. Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Iya, Kamboja ini dialiri oleh Sungai Mekong. Jadi banyak karena dialiri Sungai Mekong dia subur sehingga kegiatan ekonominya lebih ke pertanian. Hasil besarnya adalah padi dan karet. Tepuk tangan untuk. Selanjutnya ada Singapura. Akbar, bacakan. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Ya, tepuk tangan untuk Akbar. Negara Singapura ini adalah negara teramai karena dia menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, anak-anak, dari yang sudah kita baca tadi tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN, apa kegiatan ekonomi pada umumnya pada negara-negara ini? Pertanian. Iya, Farhan pinter, tepuk tangan. Ada pertanian, itu yang paling banyak. Kalau di negara Brunei Darussalam, kegiatan ekonominya tadi apa? Talita? Lebih banyak pertambangan. Iya, banyak pertambangannya, buminya ya. Jadi per kapitanya dia paling tinggi di Asia. Nah, negara yang ada di Asia ini mayoritas adalah beriklim tropis secara geografisnya ya. Beriklim tropis. Sehingga penghasilannya, kegiatan ekonominya itu umumnya adalah pertanian. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita. Baiklah anak, di materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang ide pokok. Ada yang masih ingat apa itu ide pokok? Apa? Talita, ide pokok itu Talita. Ide pokok adalah gagasan utama pada sebuah paragraf. Iya, bisa. Jadi ide pokok ini adalah sebuah gagasan utama atau ide yang menjadi landasan sebuah paragraf. Jadi masih ingat ya bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, sekarang Ibu akan
dengarkan baik-baik apa yang Ibu bacakan. Nanti tulis ide pokoknya, paragraf pertamanya apa ide pokoknya, paragraf kedua apa ide pokoknya, paham? Siap semua? Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Ini pada keduanya ya. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, dari yang teks yang Ibu bacakan tadi, sekarang kalian tentukan ide pokok paragraf pertamanya apa, paragraf kedua apa. 2 menit ya. Masih ingat ya? Jelaskan tadi yang Ibu bacakan. Baik, waktunya sudah 2 menit. Sudah selesai ya? Selesai semuanya? Nah, sekarang Ibu minta Farhan bacakan ide pokok paragraf pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Iya, tepuk tangan untuk Farhan. Nah, anak, dari ide pokok nanti kita akan mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Bagaimana cara kita mengembangkan ide pokok tersebut? Yang pertama, awali dengan menentukan apa ide yang akan kamu bahas dalam sebuah paragraf atau bacaan. Bisa tentang apa saja. Jadi, ketika kamu ingin mengembangkan sebuah ide pokok, kamu punya dulu idenya. Misalnya idenya yang pertama, bebek suka berenang. Itu ide pertama. Dari ide yang pertama tadi, setelah itu kamu bisa melanjutkannya dengan mencari data pendukung dari ide tersebut. Jadi, bisa data pendukungnya. Apa saja? Bebek suka berenang apa ya? Apa lagi misalnya? Misalnya, meskipun suka berenang, bebek suka mencari makan di darat. Makan daun-daunan, seperti itu ya. Jadi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya? Ada? Sudah paham semua ya? Baiklah, jika sudah paham semua, kita lanjutkan dengan berdiskusi. Nah, di kegiatan diskusi ini, nak, kalian membentuk satu kelompok 2 orang. Supaya lebih mudah, yang bertetanggaan aja. Indri dengan Talita, Akbar dengan Farhan. Nah, kemudian setiap kelompok akan mendapatkan LKPD-nya. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, sekarang perhatikan, sudah tulis namanya? Perhatikan di situ. Yang pertama, kalian disuruh membaca dulu teks yang ada di sini. Kalian baca dulu teksnya yang ada di depan selama 2 menit. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca dalam hati ya selama 2 menit. Nanti setelah Ibu kasih tahu tugas kalian apa. Sudah ya? Nah, sekarang lihat di tugas selanjutnya. Dari teks tadi kalian menemukan beberapa hewan kan? Kalian masukkan di sini nama-nama hewan yang ada di dalam teks tadi. Kemudian kalian tambahi dengan hewan-hewan yang kalian temui di sekitar kalian, di lingkungan kalian, ya. Kalian tulis mulai dari sekarang. Waktunya 15 menit ya.
dikelompokkan gitu ya. Tulis yang rapi biar bisa dibaca, jadi waktu presentasi nanti kalian nggak belepotan bacanya. Jaga jarak ya. Ayolah, kalau sudah semua berarti sekarang saatnya kita presentasi. Coba kelompok siapa yang ingin maju duluan? Boleh. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Misalkan kami menemukan hewan lainnya, dapatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. 1. Kelinci, ular, ayam, gajah, ikan, burung, kucing, anjing, ikan, sapi, kambing, buaya. Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram desain berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Beranak, gajah, kucing, sapi, kambing, anjing, kelinci. Beranak dan bertelur, ular, buaya. Bertelur, ayam, ikan, cicak, embun. Tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara amaliah dan titipan. Embrio hewan dapat terlindungi dari lingkungan karena adanya cangkang yang menulisnya. Di dalam cangkang telur terdapat amino sebagai sumber protein air serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta bergerak. Dipelajari sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam kehidupan sosial dan budaya. Untuk melengkapi informasi tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram N berikut. Negara Malaysia dan Indonesia. Malaysia, perdagangan internasional. Indonesia pariwisata dan sumber daya alam berlimpah. Perbandingannya, Malaysia dan Indonesia perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, ekspor minyak, dan gas bumi. Tangan kelompoknya mana dan sebelah. Kelompok selanjutnya. Siapa yang maju? Ya, tadi kalian. Ini ya. Hewan-hewan yang ada di negara gajah putih, burung kapur, kelinci, kuda, buaya, cicak, sapi, kerbau, ular, ayam, anjing, kambing, ikan paus, ikan. Kelompok hewan-hewan yang ada di dalam teks. Hewan yang termasuk dalam kelompok beranak adalah gajah putih, kucing, kelinci, kuda, sapi, kerbau, anjing, dan kambing. Hewan-hewan dalam beranak dan bertelur, buaya, ular, ikan paus, dan kadal. Kelompok hewan bertelur, burung kapur, cicak, dan ayam. Manfaat perkembangbiakan hewan secara habitat dan kehidupan. Embrio hewan dapat dilindungi dari karena cangkang yang membungkusnya. Di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan dan embrio. Kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin dari ibunya. Pembelian dan penamaan antara dua negara. Negara Malaysia dan negara Indonesia. Negara Malaysia perdagangan internasional dan Indonesia pariwisata dan sumber daya alam yang melimpah. Persamaannya adalah Malaysia dan Indonesia adalah perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, dan ekspor minyak. Dari semuanya tadi hasilnya sudah cukup bagus ya. Jadi bisa ya mengklasifikasikan hewan tadi yang betul itu ada, misalnya ada burung, ayam, bebek. Sedangkan yang betul beranak ada ular. Yang beranak ada kucing, kambing,
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian, Ibu sudah menyiapkan evaluasi. Ya. Ada 5 soal, kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Bagikan dulu kan. Ya, 5 menit selesai ya. Ini sudah 5 menit. Ya, Pak Farhan, ambil semuanya kumpulkan ke Pak. Terima kasih Pak Farhan. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi tadi itu sudah nilai. Nah, dari yang sudah Ibu koreksi tadi, kelompok terbaik hari ini kelompok Farhan dan Akbar. Semangat dulu. Dari pembelajaran kita hari ini, kita akan mengambil kesimpulan apa yang telah kami pelajari hari ini. Perkembangan hewan. Perkembangbiakan pada hewan. Ada apa saja tadi? Ada apa saja perkembangbiakan hewan tadi, Rizka? Bertelur. Contohnya hewan apa tadi kan? Ayam. Apa lagi tadi kita pelajari secara perkembangbiakan hewan ada? Kegiatan ekonomi negara ASEAN. Ya kan? Tadi mayoritas di ASEAN kegiatan ekonominya apa? Pertanian. Kegiatan ekonominya kebanyakan adalah pertanian. Selanjutnya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Perkembangbiakan hewan. Oh, perkembangbiakan hewan. Kenapa suka di perkembangbiakan hewan? Karena oh iya, jadi kita bisa mengetahui bagaimana hewan tersebut berkembang di dunia. Selanjutnya, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, sudah paham semua? Hebat, bagus untuk kita semua ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelumnya Ibu kasih tugas untuk kegiatan di rumah, itu sudah ada di situ di materi ajar. Amati hewan yang ada di sekitarmu, catatlah fakta-fakta tentang hewan tersebut berdasarkan pengamatanmu. Selain itu, cari tahu bagaimana interaksi dan saling ketergantungan yang terjadi antara hewan tersebut dengan manusia di sekitarnya. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan orang tua. Farhan, siapkan. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walasinan insana lafil usri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.